yang berat, sakitnya itu sampai kelojotan gitu, nggak ketahan. Kemudian sakitnya itu biasanya khas dari sesuai dengan anatomi ginjal, dari pinggang bagian belakang, umumnya setinggi iga 12, kemudian merambat ke perut bagian depan, kemudian ke bawah, sampai ke lipat paha bagian dalam, atau kemaluan lah bisa gitu, khas itu. Kemudian kalau gejalanya lengkap, bisa perutnya kembung, mual, muntah, kemudian bisa juga disertai kencingnya sakit, tersendat, anyang-anyangan, atau kalau batunya nyumbat bisa sampai nggak bisa kencing. Kencingnya bisa keruh atau sampai merah, berdarah. Itu apa yang mencurigakan kita terhadap adanya sesuatu di saluran kencing. Nah, itu tuh biasanya kita sehubungan dengan statistik, kita menduga ada suatu infeksi atau batu di saluran kencing kalau infeksinya sudah berulang. Kira-kira begitu. Dok, dari gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi, nah paling tidak bagi mereka yang merasakan ini, penanganan pertama terhadap si pasien biasanya apa sih, Dok? Minum. Sebetulnya minum. Minum itu normalnya untuk wilayah Jabodetabek jur itu 1,5 liter sampai 2 liter sehari minimal. Jadi kalau maksimal ya sebanyak mungkin, tapi bukan juga sekali minum kita geleg gitu, bukan begitu, tapi terbagi rata. Ya, Dok, ya? Ya, itu dalam 24 jam. Jadi misalkan bulan puasa ini, karena siangnya nggak minum, ya diganti waktu sahur sama waktu buka puasa gitu. Oke, baik. Dok, kalau terkait dengan penyakit ini, mengenal batas usia tidak sih, Dok? Ya, penyakitnya itu nggak ada matanya, nggak ada ininya, jadi siapa aja kena. Dari saya pernah menemukan anak baru umur 3 tahun. Itu udah ada batu kandung kencing, batu ginjal kiri kanan, seperti itu. Dari kecil sampai ya sampai tua lah, gitu. Jadi dari usia 3 tahun juga tidak menutup kemungkinan bisa menderita ini ya, Dokter? Iya, betul. Nah, dengan ya itu ya, silakan, Dok. Ya itu mungkin sebabnya pokoknya terjadi aliran air kecil yang kurang lancar, timbul infeksi, ya itu lama-lama infeksi kan terjadi endapan dari sel darah merah, sel darah putih, kurang gerak, kurang minum, ya itu ngumpul, lama-lama jadi kristal, jadi lumpur, jadi batu. Nah, ini harus menjadi perhatian, apalagi bagi masyarakat atau para pekerja yang kurang gerak ya, Dok, ya, di ruangan-ruangan tertentu. Ini mungkin bisa menjadi tips juga nanti apa yang disampaikan oleh Dokter Eceng. Dan kalau rekan dokter juga ingin bergabung, ingin bertanya langsung terkait dengan hal ini, atau jangan-jangan sekarang Anda juga sedang menderita gejala yang dirasakan apa yang disampaikan dokter tadi, boleh tanya-tanya terlebih dahulu ya. Silakan. Nanti terutama itu di ruang yang ber-AC, suhunya dingin, ya itu diakalinnya kalau malas minum, jangan minum air dingin, minumnya air hangat. Nah kalau di suhu yang panas, minumnya kita air dingin gitu. Jangan, jadi ada siasat untuk mengatasi kurang minumnya itu. Oh, ini pas nampaknya tipsnya bagi kita di dalam studio ini. Setiap hari 4 jam di dalam studio, tidak melakukan aktivitas, gerak juga kurang ya, Dok? Ya itu yang minum hangat. Ya nggak apa-apa, misalkan kopi juga, yang penting kan ada airnya juga. Jadi minum kopi dihantam lagi ya dengan air putih gitu.
Oke, ini tips lagi bagi dokter. Dapat tips lagi kita dari dokter ya. Dok, nanti kita akan lanjut kembali. Termasuk mungkin sebagian masyarakat baru mengetahui memang bisa ya operasi tanpa operasi, lalu juga tanpa sayatan. Nah, ada teknik atau juga rekan dokter yang penasaran ingin bertanya langsung, silakan. Nanti Mbak Nawang juga akan memberikan informasi terkait dengan jadwal dari prakteknya dokter. Silakan rekan dokter bisa hubungi kami di 8816363 atau pertanyaan boleh juga melalui WhatsApp di 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Berarti yang jadi penyiar peluangnya lebih gede ini untuk penyakit batu ginjal. Karena kurang gerak ya. Tapi ada faktor itu juga, faktor genetik, jangan dilupakan. Oh, bisa genetik itu, Dok? Iya, jadi kalau di dalam keluarga ada yang sakit batu, kemungkinan kenanya lebih besar. Gitu. Malah ada yang batu yang benar-benar diturunkan. Itu satu jenis batu sistin namanya. Bukan apa bukan nama orang, sistin. Batunya keras sekali itu. Atau ya mungkin asam urat juga ada semacam genetik juga. Jadi kalau keluarga menderita asam urat, nah mungkin dia kena asam urat, lama-lama jadi batu gitu. Oke, ini dia nih. Oke. Berapa ekor? Boleh. 11 107 107. Membuat lebih sehat, membuatmu bersemangat, membuat lebih kuat, membuatmu lebih hebat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali di kesempatan pagi hari ini. Kita masih bersama dengan mitra keluarga. Tema kita membahas seputar penanganan batu ginjal tanpa operasi, tanpa sayatan. Masih bersama dengan Dr. Sheikh Hidayat SPU. Jadi silakan kalau rekan Dakta ingin bergabung bersama kami di 8816363. Dok, sebelum dilanjutkan, ini ada Ibu Ros bertanya, Dok tadi disebutkan anak 3 tahun ya Dok. Dok, kalau anak 3 tahun itu penyebabnya lebih ke apa Dok? Malas untuk minum atau memang ada faktor-faktor lain kalau untuk anak yang usia 3 tahun ini? Ya, mungkin waktu itu kita juga belum tahu sih penyebabnya. Salah satunya mungkin terjadi dehidrasi pada masa kehamilan. Bisa aja. Karena begitu dehidrasi itu artinya kekurangan cairan. Mungkin dari pihak ibu atau ya berakibat juga ke bayinya. Gitu. Kalau misalkan ini kan terjadinya tuh batu ginjal kiri kanan dan batu kandung kencing, jadi serentak gitu. Kalau misalkan satu-satu itu mungkin bagian bawahnya itu yang kurang lancar, seperti prepusium atau kulup yang kurang lebar sehingga air kencingnya kurang lancar. Lama-lama timbul infeksi di kandung kencing saja. Nah, itu baru timbul batu di kandung kencing. Kalau ini
serentak di seluruh itunya kemungkinan dari adanya dehidrasi pada waktu masa kehamilan. Oke, Dok, penyakit saluran kemih ini turunan atau tidak sih, Dok, sebetulnya? Tadi ada satu yang benar-benar diturunkan yang batu sistin itu, tapi yang lainnya genetik. Genetik itu artinya yang seperti tadi udah disinggung bahwa kalau di dalam keluarga ada yang sakit, batu, kemungkinan untuk kena lebih besar. Nah, untuk penanganan terkait dengan saluran kemih ini apa, Dok? Sebetulnya bisa dibagi konservatif ya. Konservatif artinya kita nggak mengadakan tindakan atau operatif. Nah, operasi itu apa sih yang disebut operasi? Semua tindakan itu sebetulnya operasi. Misalkan dari kepolisian, operasi tilang, operasi lilin, operasi apa. Nah, untuk di medis, sekedar masang infus juga itu suatu tindakan operasi. Tapi kebanyakan orang menganggap operasi itu di black. Yeah. Padahal kan tidak selalu, ya. Jadi yang untuk penanganan konservatif dulu, penanganan konservatif itu artinya kita sama sekali nggak melakukan tindakan operatif ya. Jadi banyak minum, minimal 2 liter sehari. Banyak olahraganya yang harus yang loncat-loncat gitu, dengan harapan kalau ada batu bisa turun ke bawah sampai keluar. Kemudian kalau ada infeksi, buru-buru kita menangani infeksinya. Nah, itu harus diingat juga bahwa kalau ada orang dengan kencing manis, itu pada kencing manis mudah terjadi infeksi. Tapi infeksi sendiri menyebabkan gula darah pada kencing manis itu akan naik, jadi muter aja. Jadi harus dua-duanya ditangani. Jadi kencing manisnya diatasi, dinormalkan. Untuk batunya atau infeksinya diatasi juga. Kemudian obat-obatan yang lain, misalkan selain minum, olahraga, obat-obat biasanya antibiotik anti-infeksi, kemudian obat untuk melebarkan saluran dengan harapan batu lebih mudah keluar. Kemudian tidak mengkonsumsi makanan, apalagi suplemen yang membuat kadar dari kalsium, asam oksalat, asam urat tinggi. Seperti kita ketahui bahwa batu itu komposisinya sebenarnya cuma 3. Kalsium, oksalat, asam urat. Kalau misalkan ada infeksi, timbul magnesium, amonium, fosfat. Jadi kalau misalkan untuk jaga-jaganya, jangan banyak mengkonsumsi makanan yang asam uratnya tinggi. Misalkan jeroan, emping. Tapi saya biasanya jarang untuk meminta pasien mengurangi makanan tersebut. Karena walaupun kita sudah mengurangi makanan tertentu, sudah memperbanyak minum, sudah banyak olahraga, tidak tertutup kemungkinan batu bisa timbul karena ada faktor genetik itu. Gitu. Jadi yang penting makan yang normal pun jangan berlebih-lebihan. Saya suka memberi contoh, misalnya gini, kalau kita makan nasi juga kan ya tidak bolehlah 1 bakul untuk 1 orang. Itu kan sama aja. Atau minum sampai
kembung bermuntah-muntah gitu kan, nggak gitu. Jadi ya secukupnya aja itu. Mungkin itu barangkali nanti kalau ada yang terlewat bisa ditanyakan lagi lah. Kalau soal apa namanya, bagaimana kalau ramuan-ramuan? Nah, ramuan-ramuan itu umumnya sifatnya itu menambah kencing atau force diuresis lah. Nah, force diuresis itu artinya minumnya diperbanyak supaya kencingnya banyak, atau ada obat-obatan yang menambah kencing itu. Cuman kalau obat-obat untuk menambah kencing, kekurangannya itu kalau kita minum obat tersebut akan terkencing-kencing. Jadi kalau misalkan kita minum obat sebelum berangkat kerja, kebelet tuh di jalan tol, mau berhenti di mana itu, karena tidak boleh menahan kencing. Itu mungkin. Ini tanpa disadari kadang-kadang perempuan yang banyak seperti ini nanggung nanti deh ya, ditahan dulu pipisnya ya dok. Ya. Tapi efeknya ternyata Jadi itu tadi. sarannya itu jangan ini. Kalau mau pergi kira-kira jalan bakal macet atau jauh, jangan minum dulu. Nanti kalau udah sampai ke tempat, baru minumnya boleh diperbanyak. Ini disiasati lah. Oke. Dok, berbeda tidak penanganan dalam kasus ini diidap oleh usia lanjut sama dewasa, dok? Asal ininya apa namanya? Umur itu kan cuma salah satu faktor aja. Faktor ada umur biologis, ada umur kronologis. Maksudnya secara biologis dia itu umurnya misalkan udah lanjut usia gitu. Tapi pas kita periksa laboratoriumnya bagus semua. Itu lebih bagus daripada orang misalkan usianya baru 30 tahun tapi laboratoriumnya jelek semua gitu. Jadi ya sebaiknya, makanya bukan sebaiknya, seharusnya kita periksa dulu semua. Itu tadi yang konservatif ya. Nah, mengenai apa namanya yang tanpa pembedahan mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut nanti. Baik, dok. Kita masih akan lanjutkan kembali. Silakan rekan dokter, Anda bisa bergabung bersama kami bertanya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Hubungi kami di 8816363 atau pertanyaan bisa juga melalui WhatsApp kami 0815111007. Namun kita akan jeda sesaat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Apa dok? Suaranya kurang? Bukan, kalau kita ngomong gini kedengaran ke sana nggak? Kedengaran. Mesti gini ya? Iya, itu di Keburu lupa. Dari rumah atau sambil tidur. ini cepat banget dok datangnya.
Itu tinggal di print aja kan, yang dari saya PDF-nya itu. Udah kan saya kirim. Udah saya kirim ke sana juga. Oh. Ya. Apa tuh? Ini kemana nih orang? Nggak jadi kali. Senin kemarin. Selasa kemarin. Udah gitu pulang. Oh iya. Emang nggak ada orang lain? Nanti diangkat jadi itu direktur operasional itu. Kalau kita mah yang ada dokternya tambahin lagi. Ya pasien biar gimana, pasien sedikit ya ditambahin dokter ya. Sama aja. Justru udah terlalu banyak rumah sakit sekarang, justru pelayanannya yang harus unggulan. Alat. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Daftar Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Daftar Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 70635-892 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi 021-880-7426 atau 880-7427 melalui WA 0815 11 107 Akikah berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali. Kita masih dalam bincang sehat pada pagi hari ini bersama dengan mitra keluarga. Tema kita penanganan batu ginjal tanpa operasi dan tanpa sayatan. Kalau rekan Dakta ingin bergabung, silakan. Anda bisa hubungi kami di 8816363 atau juga melalui WhatsApp. Rekan Dakta bisa kirimkan pertanyaan di 0815 11 107 107. Dok, kapan diperlukan tindakan ini, Dok? Baik itu operatif atau juga tindakan di luar ini, Dok? Ya, itu yang sangat penting itu sebetulnya ada 5 kriteria untuk tindakan. Ada ekstra 1. Yang 1 dulu saya bilang itu mutlak. Pilot itu batu segede apapun harus segera ditangani, karena kalau dia sakit kolik lagi nyupir di atas, yang turun kan bukan dia doang, yang di belakangnya tuh penumpang ikut nyuk seruk gitu. Itu. Nah, yang 5 ini, 1 ukuran batu. Ukuran batu itu dulu dibilang 7 mili. Karena sesuai dengan diameter dari ureter atau saluran antara ginjal ke kandung kencing. Tapi itu nggak mutlak. Karena ureter itu kan seperti usus. Dia mengalirkan air kencing itu kan seperti kita ketahui, air kencing itu adalah cucian darah di ginjal. Nah, keluar lewat menjadi air kencing detik demi detik lewat ureter. Nah, jatuhnya dari kandung kencing dari ginjal ke kandung kencing itu bukan jatuh begitu aja, tapi
ada peristaltik dari ureter. Jadi seperti usus lah. Dia mompa gitu. Jadi kalau misalkan ada batu nyumbat, maka dia akan kontraksi lebih kuat untuk mendorong batu itu. Itu yang disebut sakit kolik. Nah, makanya diusahakan banyak minum supaya antara batu sama saluran ureter itu ada celahnya. Air kencingnya mengalir sehingga sakitnya hilang. Makanya yang disebut kolik itu khasnya adalah sakit yang hilang timbul. Kalau nyumbat sakit, kalau tidak nyumbat hilang sakitnya. Nah, itu kalau misalkan ukurannya cuma 1-2 mili, teoritis kan bisa turun. Tapi kebetulan pada masa peristaltik, dia lewat ke tempat itu, lagi menguncup nih si salurannya. Jadi si batunya terperangkap di situ, akhirnya incrusted namanya ya, dia nancep ke saluran. Nah, itu perlu tindakan juga. Jadi itu yang pertama, ukuran batu. Kedua, sakitnya. Kalau sakitnya persisten, atau ginilah keterangannya. Kalau kita mau kerja, sakit. Dikasih obat, sebentar, sakit lagi, ya kapan mau bekerja. Nah, itu merupakan indikasi. Kalau tidak ada keluhan, ya nggak apa-apa. Gitu. Atau kita coba dulu, misalkan kita kasih obat, biasanya sakit itu bisa dibagi yang gampang, ringan, sedang, berat. Padahal kalau mau lengkap itu 0 sampai 10. Seperti level pedasnya Maici. Tapi yang kita ringan, sedang, berat, gitu aja. Kalau yang ringan, biasanya obat minum cukup. Kalau yang sedang itu suntik atau obat masuk ke dubur. Kalau pakai cara itu masih sakit lagi, infus. Artinya harus dirawat gitu. Nah, kalau misalkan dirawat sekian hari dengan infus, kemudian lama-lama hilang, dicoba infusnya dicabut, diganti obat minum menolong, ya bisa dilanjut dengan obat minum. Itu. Kemudian yang ketiga, derajat dari bendungan atau sumbatan dari aliran kencingnya itu. Penyumbatan itu akan menyebabkan air kencing ngebalik ke ginjal sehingga ginjalnya bengkak. Nah, pembengkakan ini ada yang ringan, ada yang sedang, ada berat. Kalau yang berat, si daging ginjalnya itu akan menipis. Nah, itu merupakan kedaruratan, harus segera ditangani. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, adanya infeksi. Infeksi di ginjal, misal apa yang kita sebut pyelonephritis. Jadi itu kencingnya udah lebih dari keruh, mungkin nanah, bisa seperti itu. Tanda-tandanya pinggangnya sakit sekali, demam, dan lain-lain. Nah, seandainya yang 4 ini tidak ada, maka yang kelima dikerjakan. Yang kelima itu adalah observasi. Jadi yang ada batunya itu kita observasi selama 1 bulan, kita nilai lagi dengan pemeriksaan. Untuk zaman sekarang sih pemeriksaannya yang paling unggulan, yang mantap itu CT scan. CT scan itu bisa menilai batu yang lusen atau batu yang opak. Artinya gini, kalau secara ronsen, batu itu kalau di ronsennya kelihatan putih, itu artinya batu opak. Kalau batu lusen, nggak kelihatan, walaupun batunya segede telur angsa misalkan. Nah, kalau dengan CT scan, itu semua kelihatan. Jadi, keuntungannya CT scan untuk batu itu
tidak perlu puasa, tidak perlu urus-urus, dan bisa menilai apakah batu itu opak apa enggak. Itu. Jadi tindakan yang diperlukan itu kriterianya sebetulnya ada 5 tadi. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi ini, jangan mau dibohongin. Karena saya juga pernah nggak enak dibilang begini, wah dok, dokternya masih muda, kayaknya kejar setoran. Itu. Jadi kalau dasarnya cuman USG itu belum bisa menilai itu batu positif apa negatif, karena ada positif palsu, ada negatif palsu. Positif palsu seperti ada batu, tapi tidak ada. Negatif palsu tidak ketemu batu, padahal batunya ada. Nah, dengan CT scan ketemu semua. Gitu. Memang ya relatif lebih mahal, tapi kesehatan sebetulnya ya jauh lebih penting lah. Itu saya kira itu kapan dilakukan tindakan. Nah, tindakannya itu bisa yang tadi itu tanpa sayatan. Yang kedua, jadi non invasif itu ya. Kemudian yang kedua minimal invasif, artinya walaupun ada sayatan tapi kecil sekali. Yang ketiga ya operatif, jadi di black segede apalah gitu. Saya kira itu. Jadi itu tadi ya, kapan diperlukan dan terapi-terapinya seperti itu. Dok, ada pertanyaan dari rekan data, tidak menyebutkan nama. Ya. Dok, anak saya berapa pekan terakhir ini, usianya 12 tahun, merasakan sakit saat pipis, dok, katanya. Lalu juga merasa pinggangnya juga agak pegal. Ternyata ini sudah dialami beberapa bulan yang lalu, tetapi kadang hilang, muncul lagi. Apakah ini adalah salah satu gejalanya, dok? Dan apa yang harus dilakukan? Gini, yang namanya sakit, yang tadi itu bisa kencingnya sakit, ya yang paling sering itu infeksi atau batu. Nah, untuk awalnya diperiksa dulu terhadap infeksi. Yang paling bagus itu dikultur, dibiarkan. Artinya dicari tahu jenis kumannya apa, kemudian nanti ketemu obat yang sesuainya apa. Karena kalau tidak diperiksa itu, saya udah berobat ke sini misalkan, dikasih obat ini, saya nggak sembuh, berobat lagi kemana, dikasih obat ini nggak sembuh, kemana lagi, dikasih ini nggak sembuh. Itu kan kira-kira semua. Zaman sekarang tuh ya jangan kira-kira. Jadi dilakukan pemeriksaan kultur urin atau pembiakan. Jadi nanti ketemu bakterinya apa, obat yang sesuai apa. Nah, kalau untuk infeksi saluran kencing biasanya pengobatan rata-rata perlu sekitar 1 minggu. Kalau misalkan diulang lagi pemeriksaannya negatif, artinya udah sembuh. Nah itu mungkin pengobatannya belum sempurna. Nah soal dia misalkan kencingnya sakit kemudian sakit pinggang, bisa saja karena memang kan itu anak laki atau anak perempuan? Anak laki-laki, dok. Anak laki-laki. Anak perempuan lebih gampang kena infeksi di daerah kandung kencing karena seperti kita ketahui kan si salurannya lebih pendek daripada laki-laki. Nah, itu kan berhubungan dengan ginjal di kiri di kanan sehingga sakitnya bisa menjalar sampai ke pinggang juga. Jadi pengobatannya atasi dulu infeksinya. Kalau misalkan infeksinya udah baik, ya mungkin seharusnya sih kalaupun kambuh lagi ya di atas 6 bulan atau setahun gitu. Kalau yang misalkan kita kasih obat nih sesuai dengan kultur, ternyata kambuh lagi dalam sebulan, diperiksa bakteri lagi. Nah itu mungkin bukan hanya infeksi, tapi ada kelainan organnya. Apa ada penyempitan, ada batu, gitu ya, harus dinilai lebih lanjut dengan pemeriksaan lanjutan. Gitu keterangannya barangkali.
Iya, Dok, kalau dengan teknik SWL itu berapa lama, Dok? ESBL itu idealnya sih sebetulnya rata-rata lah 1 senti ke bawah. Tapi itu nggak mutlak juga, tergantung jenis batunya. Karena ada batu yang keras seperti batu kali, ada yang lembek seperti batu kapur atau batu gamping. Jadi begitu ditembak itu yang 2 senti aja bisa habis sekali tembak. Tapi ada juga yang 1/2 senti ditembak itu harus lebih dari 1 kali gitu. Nah, untuk penembakannya sendiri, kalau saya selalu menyertakan biusan, karena dengan dibius itu kita bisa nembak sekencang-kencangnya. Ibaratnya gini, tembakan itu kan bukan seperti nembak pakai pistol, jejer sekali hancur, enggak begitu. Tapi seperti mukulin batu di jalan, tek, 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 tek. Itu rata-rata 1 kali nembak itu 1 sesi 3.500 sampai 4.000 kali tembakan, tergantung alatnya. Makanya diperlukan tindakan anestesi karena ditembak itu seperti dijepret karet. Coba aja kalau nggak percaya dijepret karet 4.000 kali. Enak nggak? 1 kali aja sakit perihnya ya. Sekali aja udah. Itu memang bisa tanpa biusan, tapi kurang optimal. Itu. Baik, ya Dok, kita jeda dulu, masih ada sesi terakhir, termasuk nanti Mbak Nawang akan memberikan informasi ya Mbak Nawang ya. Baik, itu mungkin ada informasi-informasi promo atau juga jadwal praktek dokter. Jadi kalau rekan dokter ingin bergabung, masih ada kesempatan, silakan hubungi kami di 8816363. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Nawang, nanti sebelum ke dokter, aku ke Mbak Nawang dulu ya. Baik. Untuk jadwal praktik dokter atau informasi lain dari rumah sakit ya. Siap. Nanti dokter terakhir mungkin menambahkan lagi ya, Dok. Ya, siap. Siap. Oh, penggemar Atta Halilintar ya, Dokter. Siap. Fansnya Atta Halilintar, Dokter. Siap. Aduh. Kita mungkin tidak punya waktu atau kurang mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Namun kesempatan untuk mendapatkan pahala mengajarkan Al-Quran tetap terbuka, yaitu dengan menjadi sebab terlaksananya program tersebut, sehingga kita mendapatkan bagian pahala yang tak terkira dan terus mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami Supriyadi dari Muara Gembong, Seksi Lubis. Alhamdulillah mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Dakta yang telah menyumbangkan substansinya kepada kami, guru kami, baik guru ngaji maupun guru madrasah. Kami sangat membantu. Saya atas nama Wahyudin, guru ngaji di Masjid Ta'liful Qulub, TPQ Ta'liful Qulub, Gerah Harapan. Sini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Radio Dakta dan pendengar setia Radio Dakta seluruh Indonesia. Dakta Peduli terus mengajak rekan Dakta untuk berpartisipasi dalam program Peduli Guru Ngaji. Donasi bisa Anda transfer melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7.635.892 atas nama Dakta Peduli. Informasi dan konfirmasi donasi bisa hubungi call center Dakta 8807426 8807427 atau WA 0815 11107 107. Dakta Peduli agar hidup lebih berarti. Dakta Radio, bijak dan cerdas.
Rekan Dakta, kita di sesi terakhir bersama dengan mitra keluarga. Masih bersama dengan Dr. Aceng Hidayat SPU. Tema kita masih seputar penanganan batu ginjal tanpa operasi, tanpa sayatan. Nah, kalau rekan Dakta yang mungkin mengalami gejala-gejala yang disebutkan oleh dokter, tetapi bingung penanganannya seperti apa atau harus bagaimana, nah mungkin informasi yang akan disampaikan Pak Nawang ini bisa membantu Anda yang membutuhkan informasi terkait dengan jadwal praktik dari Dokter Mbak Nawang. Mungkin bisa disampaikan jadwal praktik dokter sendiri hari apa saja? Baik Mbak Siva, untuk pendengar radio Dakta di seluruh Bekasi juga Jabodetabek ya. Jadwal praktek Dokter Enceng Hidayat Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai jam 16 ya dok ya. Kemudian hari Sabtu jam 8 sampai jam 14. Itu untuk jadwal prakteknya Mbak. Untuk pendaftaran dan informasi bisa hubungin kami di WA informasi 08 sorenya belum 08 11 9444 37. Kemudian di sore. Untuk sorenya di hari Senin, Rabu, Jumat jam 18 sampai dengan 20. Jadi sampai malam juga nih Mbak Siva. Kemudian untuk di bulan ini Mbak Siva kan bulan April ya. Bulan April itu ada Hari Kartini. Dalam rangka Hari Kartini, Mitra Keluarga Bekasi mengadakan program khusus deteksi dini. Untuk deteksi dini, biasa ya untuk kaum wanita, ini ada deteksi dini payudara, ada USG payudara dengan harga khusus banget. Terus mamografi dengan harga khusus juga, USG payudara dan mamografi harga khusus. Ini berlaku di tanggal 16 April sampai dengan tanggal 11 Mei 2022. Kemudian yang lain juga ada deteksi dini kanker serviks yang berlaku mulai tanggal 16 April sampai dengan 31 Desember. Ada pap smear silver, pap smear silver di Polyopgyn dan di Poly MCU dengan harga khusus juga ini Mbak Siva. Kemudian ada juga deteksi dini kepadatan tulang. Deteksi dini kepadatan tulang itu sering disebut dengan bone densitometry. Ini ada bone densitometry 2 organ dengan harga khusus dan bone densitometry 3 organ dengan harga khusus. Informasi lebih lanjut bisa WA ke 0811944437. Saya ulangi untuk jadwal praktek Dr. Enceng Hidayat. Hari Senin sampai dengan Jumat pagi jam 9 sampai dengan 14. Kemudian siang jam 18 sampai dengan 20 di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jam 18 sampai dengan 20. Kemudian untuk hari Sabtu, jam 8 sampai dengan 14. Mungkin itu dulu Mbak Syifa untuk informasi dari kami. Jadi silakan ini rekan Dakta menyesuaikan waktunya yang atau kalau mau ngabuburit pilih yang Senin Rabu ya. Harus dokter di rumah sakit ya ngabuburit ya. Kalian konsultasi. Dok, sesi terakhir ini apa yang ingin dokter pesankan kepada pendengar atau juga masyarakat tentang tema kita pada pagi hari ini dokter? Mungkin masih ada yang ketinggalan sih informasinya. Kalau misalkan memang ada indikasi untuk tindakan SWR, boleh nggak sama semua orang? Mungkin belum tentu.
kalau orang yang hipertensi, karena komplikasinya itu salah satunya kencing bisa berdarah 1 kali 2 kali. Nah, untuk orang hipertensi harus dinormalkan dulu tekan darahnya. Kemudian penyakit-penyakit gangguan pembekuan darah, atau memang orang yang perlu mengencerkan darahnya, misalkan pada orang yang sakit jantung. Pada keadaan itu obat-obat harus dihentikan dulu sekitar 5 hari, baru bisa dikerjakan. Kemudian itu ya indikasinya selain batu yang ukurannya sebesar itu, biasanya untuk orang yang pernah operasi, kebetulan ada sisa batu, nah yang sisa ditembak. Atau memang orangnya nggak mau operasi walaupun besar, ya ditembaknya berulang-ulang. Mengenai jangka waktunya bisa diatur. Jadi kalau dulu tiap 10 hari misalnya, kalau sekarang biasanya tembak dulu sekali, terus ditungguin hasilnya. Selama masih ada keluar pecahan-pecahan batu, ditunggu sampai tidak ada lagi pecahan, baru difoto, baru diulang. Begitu seterusnya sampai bersih. Jadi tindakan ESWL itu merupakan tindakan yang paling aman dan bukan operasi yang dengan sayatan. Jadi tidak ada sayatan sama sekali. Mungkin itu tambahannya sih. Ada tips dok mungkin khususnya itu tadi bagi para pekerja yang sangat minim gerak, lalu juga konsumsi minum yang banyak itu seperti apa? Ya itu pokoknya minumnya itu minimal 2 liter sehari. Itu untuk yang suasana normal. Kalau misalkan dia kerja di di depan api, misalkan sebagai masinis gitu, mungkin perlu lebih banyak lagi dari itu, karena dengan panas itu air lebih banyak keluar melalui keringat, sehingga kencingnya kurang, kemungkinan terjadi batunya lebih besar. Minum itu jangan ditawar-tawar lagi deh. Jadi tiap kali minum, tiap harinya itu paling sedikit 2 liter sehari. Kemudian jaga-jaganya, karena kalau udah pernah sekali kena batu, kecenderungan itu kan tetap ada. Rata-rata bisa kambuh lagi 4-5 tahun. Nah, dalam 4-5 tahun itu minum cukup, rajin olahraga, periksalah kencingnya sendiri aja, itu ke laboratorium minimal 6 bulan sekali. Kalau misalkan di dalam urinnya ada darah, mungkin ada infeksi, buru-buru diobatin gitu. Terus tadi jangan mengkonsumsi suplemen tinggi kalsium maupun tinggi vitamin C. Walaupun kemarin kan zaman COVID tuh banyak orang yang minum vitamin C dosis tinggi. Karena yang dibutuhkan badan itu sehari cuma 70 mili vitamin C itu. Nah, yang dosis tinggi itu 1000 mili. Nah, itu buktinya kalau kencing itu kan kuningnya itu kuning sekali. Nah, untuk orang yang cenderung ke arah batu, ya bisa terjadi mengendap batunya. Nah, kalau yang preparat kalsium, banyaklah. Itu yang orang cuma kesegaran. Tapi contoh yang lain, misalkan orang yang patah tulang, diberi preparat kalsium tinggi, tulangnya sembuh, timbullah batu. Nah, jadi ya lebih baik jangan sampai, sembuh dua-duanya lah, sembuh tulangnya dan tidak terjadi batu saluran kencing. Gitu. Baik, dokter terima kasih sudah memberikan penjelasannya. Mudah-mudahan ini menambah ilmu lagi ya kepada kita semua. Ya. Maaf kalau penjelasan saya kurang jelas nih. Malum lah. Baik, dok terima kasih ya dok sudah memberikan penjelasannya. Ya.
Sehat-sehat selalu dok. Mbak Nawang terima kasih. Ya, amin, amin, amin. Ya, Makasih Mbak Siva. terima kasih Mbak Siva. Terima kasih para Terima kasih pendengar Pak semua. Miguel. Sekian Dakta. Ya rekan Dakta. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, sampai di sini kami temani Anda dalam program Dialog Informasi Dakta Pagi. Tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan sehat aja. Ya, Dok.